Hari ini bersama teman YouTuber, teman lama saya, Next Carlos. Hai guys. Ini kayaknya apa ya? Apa? Ngabuburit nanya-nanya kan nama programnya. Meskipun Oh, lu punya ini namanya Ngabuburit nanya-nanya. Dimana biasanya kan gue di studio nih. Yeah. Terus gue nanyain tamu gue, ya biasalah podcast lah. Nah ini gue pengen bikin tamu gue nanyain gue. Memang betul sempat beberapa kali gara-gara tamunya seru. Jadi kebanyakan gue yang nanya. Iya, tamunya kayak cuma 1-2 pertanyaan. Nah, cuman feeling gua nih rada gimana nih? Karena lu udah nyiapin apa ini? Ya, karena gue udah tahu konsepnya bakal gue yang nanya. Jadi gue udah menyiapkan beberapa premis pertanyaan. Lo udah menyiapkan pertanyaan. Ini pertama kalinya tamu gua bawa beginian nih, bawa tab-tab segala nih. Itu membuktikan keseriusan gue untuk hadir di sini. Gokil. Let's go. By the way, Apa? Gua kayaknya budak kayak lu. Yang bener lu. Iya. Hah? Ya, ya, judulnya hal lagi nih. Aduh. Gue berapa hari ini nggak tahu kuping gue aneh-aneh banget. Mendep. Nggak, salah. Nggak jelas, salah nggak jelas. nangkep aja. Salah nangkep aja. Nggak jelas ya kan? Bukan salah nangkep. Salah lah. nangkap ya. Gue kayak yakinnya dia ngomong apa, tapi gue dengernya apa gitu. Ya itu selama ini gue begitu. Lo juga kayak Iya. gitu. Welcome to the club. Gue ke THT gue hari belum. Oh belum. Belum. Mau ini dulu ya apa tes ada nama tesnya Perut USG. periksa ini apa? Periksa kuping. Pokoknya kuping lah. Ya. Membantu banget. Nggak, Max. jadi dia ngetes. Membantu Jadi banget. lu bakal masuk ke ruangan kedap suara pakai headphone. Jadi dia akan bunyiin bunyian dari frekuensi tertentu. Oke, yang ini. Yes. Gue udah nyoba di TikTok tapi TikTok kan ini Nggak yang akurat lah. lebih proper lagi lah. Jadi lebih yang di TikTok lo nyobain ini. nyobain Berapa lo? umurnya Nah, kan ada 99 terus turun. sampai umur. Gue baru aja tadi. Umur berapa? 29. Bagus 29. dong. Oh, bagus. Gua 42. Jauh juga ya? Iya, gue kaget loh. Terus gue, masa sih gue deketin lagi? Oh masih dengar sebenarnya. Jadi pikirannya gue Lah, deketin. itu kan salah berarti kan salah. seharusnya kan nggak gitu. Oke, next Carlos. Udah bawa pertanyaan ini. Udah siap menjawab semua pertanyaan lo. Lu sikat. Udah, nih. Udah. Dari sini gue ambil alih. Sikat. Oke. Nggak ambil alih sih, cuma tinggal nanya doang sih. Iya sih. Oke, Iya. kenapa gue dikudeta tiba-tiba? Ya. Iya. Oke. Pemirsa, baru-baru ini kita. Loh, kenapa? Bener. Gila lo jangan gitu lo gila. Pertama. Ada yang salah? Bener, pemirsa nggak apa-apa. Something wrong? Nggak apa-apa. No, Pemirsa oke. tuh kata-kata yang Gen Z banget itu. Genjir banget Gen ya. Z banget itu pemirsa Oke. itu. Ini ada beberapa premis pertanyaan. Premis pertanyaan. Jadi dari sini akan kita kembangkan pertanyaannya itu. Buruan sih kenapa? Oh iya. Pertanyaan pertama itu bersinggungan dengan suci. Suci. Stand up comedy Indonesia. Stand up comedy Indonesia. Oke, sikat. Karena lo pecinta stand up comedy. Yes. Lo nonton juga ya? Gue nonton. Yang Suci terbaru gue 9? ngikutin. Hah? Nonton di itu nggak? Di Apa? Hah? susah nih. Itu lama-lama tuh dua orang conge susah ini ngobrol nih apa ini? Itu lama-lama gue jadi kayak latah hahnya tuh. Oh. Iya. Jadi padahal gue udah dengar tapi gue udah duluan. Gitu. Emang ya? Karena kebiasaan. Oke. Oke. Tunggu. Suci 9 lo datang. Yes, jadi Bener. juri. Apaan sih? Apa? Kok suci 9? 11 kan kemarin? 11. Oh, lu bilangnya 11. Gue bilangnya apa? Dia bilang 9 kan? Enggak, yang satu budak. 11. Dia budak, gue tolol itu aja sih. Emang gue juga nggak tahu gue ngomong apa ya. 9 kan? Padahal Dia bilang 9. Gue yang bener. Seharusnya? 11. kok bisa 11? Loh, yang paling baru 11. Oh iya benar. Iya bener kan? Berarti gue nggak salah bre. Enggak. Bener. Susah nih. Gua nonton. 11. Lo jadi juri. Oh enggak, kalau yang 11 enggak. Yang lo jadi juri itu kapan? Pernah kan? Yang waktu Covid, suci Covid. Suci yang nggak 10. ada penontonnya. Suci 10. Iya, yang ada nope. 9. 9. Lu nggak di situ ya? Ada. Oh ada. Ada gue. Iya. Ada Ya nggak udah, sih? berarti ada. Ada. Nah, Iya apa pertanyaannya? pertanyaan masih belum sampai ke pertanyaan ya. Iya. Dalam suci 11 ini Suci 11 betul. Yang paling baru. sempat dikatakan waktu di show 2 itu Show 2. dibilang menjadi suci terburuk Wih. sepanjang masa. Komentar gue. Komentar lu Bukan. dan komentar komentar netizen. netizen. Ya. Kalau gue bilang
Waktu itu ini penampilannya nggak bagus, gue bilang. Nggak bagus. Iya. Kemudian waktu final suci Betul. itu menjadi salah satu final suci terbaik Kata gue. kata lu dan kata netizen juga. Iya. Itu di balik layar itu ada treatment khusus apa yang bisa menyebabkan ada perubahan yang signifikan seperti itu. Baik, Pak Karni Ilyas saya jawab. Kita rehat sejenak. Kenapa lo pengen tahu itu? Gue justru penasaran kenapa lo pengen tahu. Karena perubahannya terlihat. Segimana terlihatnya? Merekanya itu terlihat berkembangnya tuh terlihat gitu. Setelah show 2 itu. Menurut lo kenapa? Nah, gue nggak tahu makanya. Benar. Gue nanya, apakah ada treatment khusus di balik layar? Iya. Jadi mereka tuh jadi lebih serius lagi kompetisinya gitu. Bener, itu pertanyaan bagus banget. Karena jujur ya, gue juga ngerasa show 2 di Suci 11 itu kurang bagus sih. Iya. Gue ada kecewanya, gue ada sedihnya. Nggak sampai semarah Panji Keramos ya. Nggak se-ekstrim itu. Oke. Tapi ada sedikit kecewaan ke anak-anak sih. Kenapa? Nah makanya kalau nggak salah gue ngomong bahwa gue ngomong apa yang produser film gue ngomong ke gue waktu gue bikin film. Apa tuh? Dia bilang, Radit, nggak rasa capek itu sementara, sakit itu sementara. Capek atau sakit? Capek. Oh ya. Kritis juga lu ya. Iya, lu kan berubah tadi kalimatnya. Iya, Oh, dua-duanya. Oh ya, oke. Terus rasa Boleh nggak dua-duanya? boleh. Dua-duanya. Rasa capek itu sementara, sakit itu sementara, tapi film selamanya. Artinya secapek-capeknya lo di set, sengantuk-ngantuknya lo, sejam 2 pagi lo syuting, yang ada direkam, digambar, di frame, yang akan direkam itu selamanya akan ada di bioskop, di OTT, akan dilihat sama cucu lo, dari temen lo, selamanya itu. Itu sebabnya kita harus maksimal. Nah, Di menit yang sebentar di frame itu. yes, di Suci 11 mentok, capek, ragu, sedih, mumet sementara, Pak. Iya, betul. Rekaman lo di Suci 11 itu Akan terus selamanya. ada. Tahu nggak? Karena pas gue lagi mau berangkat ke Suci, Kompas TV ngeluarin klip-klip yang nggak lucu. Ada yang ngeblank, ada yang apa. Itu mereka itu Suci 3, Suci 5, Kue kering, Suci kue kering. 7. Ya benar-benar kue kering. Gitu. Atau si Ical Kate apa? Dunia Boleh ulang dunia ya. digital ya. Dunia digital. Dunia digital. Yang nonton Suci tahu. Tapi ya nah artinya kan itu selamanya akan ada. Betul. Kita cuma dikasih 5 menit. Dan untuk naik 5 menit, betapa capeknya, betapa stresnya, betapa ininya 5 menit. Tapi selamanya 5 menit itu akan diputer-puter. Gua dikasih komen juri, paling berapa? 3 menit, 2 menit gua komentarin. Iya. Tapi selamanya akan dilihat, didengarkan orang Komen itu. Makanya sebelum ikut Suci, gue belajar stand up lagi, belajar komedi lagi. Oh, serius? Iya, gue ikut kelas-kelas lagi. Bukan belajar yang dari basic gitu kan maksudnya atau? Iya, ada yang dari basic juga, ada yang baca buku. Belajarnya ke? Ada namanya Joke Doctor kalau di internet. Gue nontonin video-videonya lagi. Maksudnya yang dari luar? Dari luar. Bukan dari Indonesia? Bukan dari Indonesia. Oh, Betul, jadi lu belajar stand up-nya yang dari luar lagi? Iya, gue. Itu ada ini nggak? Ada perubahan zaman gitu? Ada perkembangan nggak? Maksudnya dibanding cara materi-materi? Iya, maksudnya materi-materi sebelumnya gitu. Lu kan dulu kan belajar stand up. Bener. Terus sekarang lu belajar lagi. Itu ada perubahan nggak? Next Carlos. Yang kita pelajarin di stand up itu semua teknik. Teknik. Oke. Iya. Teknik itu adalah cara review makanan. Teknik. Oke. Pertama makanannya kita taruh, kita lihat teksturnya apa segala macam, kita rekomendasiin, kasih gimmick-gimmick dikit. Itu teknik. Nah, itu kita bisa pelajarin. Orang bisa ngajarin kita. Iya. Nah, itu yang gue pelajarin dari mulai gue naik panggung pertama kali di stand up, semua buku-buku Judy Carter, Comedy Bible itu gue baca semua. Sama yang gue pelajarin di Joke Doctor segala macam, gue pelajarin semua sama. Tapi tau nggak bedanya apa? Apa? Ketika kita udah belajar teknik, waktunya kita nyari rasa di panggung. Gimana video Next Carlos
membuat rasa itu nyampe ke penontonnya, bahwa reviewnya itu nyampe secara feel. Wah, Gimana dia mau ikut makan bareng Next Carlos. Berarti yang dicari rasanya. Kalau itu mah yang dipelajarin teknik ya kebanyakan. Teknik itu kita bisa belajar dari semua orang. Betul. Gua kalau menilai orang stand up comedy, tadi punchline-nya kurang patah ya karena setupnya tidak mematahkan asumsi, yang bisa aja. Iya. Karena itu teknik. Iya. Tapi kan rasanya apa? Rasa. Iya. Gila. Itu level lain. Ini ya podcast baru berapa menit? Berapa? 11. Udah banyak hal yang kalian pelajari, guys. Kalian nggak mau mempertahankan saya di sini. Lanjut ya. Lo bikin podcast dong di tempat lo. Ini asik nih, pertanyaan-pertanyaan lo bagus nih. Gue tuh pengen banget bikin podcast gitu. Karena jiwa kepo gue tuh lumayan tinggi. Iya. Jadi gue suka kepo, pengen tahu gitu. Bener. Lo bikin Tapi itu pertanyaan bagus tadi. Gue tuh pengen bikin podcast tuh tapi sambil makan. Jadi gue bikin setup tuh ada tukang masak di belakang. Lucu, Pak. Jadi pas orang datang tuh tamunya, guestnya gue bilang, lu hari ini mau makan apa? Ini dia bisa masak apa aja. Lucu, dia Pak. sambil nunggu dia masak, kita ngobrol. Lucu, itu podcastnya daging semua. Karena hostnya daging semua. Oh iya, oh itu maksudnya daging ya. Jadi lu tamu pertama nih, kalau begitu itu ada ya? Nggak usah tamu pertama, nanti lo ini lagi. Apa? Ya maksudnya ekspektasi lo gimana nanti? Oh enggak. Tamu Karena berapa ini aja ini juga baru gue ngomongin di sini. Seru. Tapi ya tinggal diwujudkan aja sih. Oke. Nggak tahu kapan itu nantilah. Siap. Ya. Pertanyaan kedua. Oke. Sikat. Pertanyaan lanjutan ya. Hmm. Gue nggak tahu ini, lu kan kemarin sempat ngundang Virja Logika ya. Ah itu dia tuh. Nyesel Tapi gue belum nonton. Gue belum nonton. Jangan deh, nggak usah. Dia salah satu yang gue jagokan. Iya. Ya, tapi Suci lagi nih ya. ya Oke. masih suci. Oke. Tapi Rizky memang pantas untuk juara 1. Lo tuh nggak datang, bener nggak datang grand final ya? Gue nonton, nggak. Ke nyampe nggak sih di tontonan? Karena di grand final gue merinding sejadi-jadi. Oh nyampe, kita nonton dari itu aja, wah gila. Gila. Itu gila banget sih. Gila. Memang baru kali yang kayak komen lu. Maksudnya baru kali ini orang stand up tuh sesuai passionnya, rasanya tuh nerasa lagi yang lu bilang tuh. Bener kan? Keluar. Bener kan? Gila. Ketika semua orang adu teknik, saatnya rasanya main, rasanya masuk. Karena itu kebukti juara dia. Iya, betul. Dia ngasih itu rasa, pantas, ngasih feel. Nah, pertanyaan gue adalah, Sikat. lu kan di roasting sama Virja. Gue di roasting sama Firza, ya. Waktu final. Ya. Katanya kalau Bang komen apa, muka lu gimana gitu. Itu Rizky. Rizky. Rizky ya. Rizky. Virja apa Rizky ya? Kalau Firza ngeliat ubun-ubun gue. Oh iya. Kalau Virja ngajarin kalian bertiga teknik komedi yang baru ya. Ya. Oke. Yang jadi buah naga. Ralat berarti Rizky ya. Rizky. Ada klarifikasi mungkin. Karena di video di sono kan lu gak sempat klarifikasi. Iya, ngapain juga sih. Oke. Tapi sempat banyak orang bertanya. Kayak tahu itu bercandaan sih. Iya, kayak orang tahu itu bercandaan. Nggak ada yang gimana banget. Gue tuh pikir juga pas videonya tayang, aduh gue gak enak sama Bang Komeng, jangan orang percaya itu bener lagi. Iya kan? Tapi enggak kok, di komen aman. Di komentar gue aman. Gue tuh lebih karena Gua itu mukanya emang kayak gitu. Gue tuh mukanya iya gitu. Sih. Kalau dia udah kena tuh si Fitri ketawa tuh. Gua tiap kali gua kerja sama orang, ini ada klien kan hari ini kan. Dititipin dulu. Bang, nanti mukanya jangan kayak yang biasa ya. Gue gini kan. Gitu orang ngomong apa. Biasa aja gua, karena gue sering ngelamun, gue sering apa. Nah, kadang pas penjurian gua ngelamun memang. Mengelamun ya? Iya, kayak mikirin gue nanti mau ngomong apa, yang gue omongin bener apa enggak. Tadi tuh apa aja yang dia bicarakan gitu. Jadi gue kayak gitu kayak. Nah, kadang betul karena gue lagi ngelamun, kadang penonton ketawa kan. Iya, tapi lu lagi ngelamun. Lagi ngelamun jadi gue Oh, ini ada lagi ada jokes nih, ada apa nih gitu. Nah, cuman kalau gue udah selesai komen, biasanya gue perhatiin. Gitu. Meskipun juga pas lagi perhatiin ngelamun juga gitu. Memang orangnya gitu. Memang orangnya suka hilang aja gue. Nah, suka hilang. Ini bisa menjadi pertanyaan lanjutan nih. Perkembangan pertanyaan dari ini. Tunggu dulu, tapi gue mau jelasin soal Panji dulu nih. Oh, Panji yang Ramos? Ya. Enggak. Panji terus abis itu iniin gue kan, manas-manasin gue. Oh iya, manas-manasin. Kurang ajar tuh.
Terus di final di panggung suci. Rizky ngeledekin gua gitu, si Panji bilang, Mana bener tuh Bang Komeng. Pernah lu lagi komen, si Radit bilang gitu. Gua gak ngomong sama sekali. Gua bilang, lu kalau orang mikir beneran gimana gitu kan? Iya, seremnya di situ ya. Iya, karena netizen tuh iya, kadang kita nggak pernah tahu. Tapi kayaknya penonton suci tahu konteks udah sih. tahu kayaknya. ya. Terus Panji tuh kayak mencium darah aja gitu, mencium darah. Gitu. Tapi Pak, gue jujur ya, gue tuh nggak enak. Karena gue nggak tahu penerimaan Bang Komeng gimana. Karena gue respect gue setinggi tingginya sama Bang Komeng. Iyalah, kalau dia kan pasti respect banget gue. Terus tapi setelah itu lu ada ini, ada. Ya, gue samperin. Begitu selesai, belum gue samperin nih. Gue belum samperin. Begitu selesai, gue ngeliat Bang Komeng. Bang Komeng itu bohongan. Maaf ya, itu bohongan. Maaf, okay. Itu bohong. Dia juga ngerti lah ya. Terus dia ketawa-ketawa gitu, iya gitu. Abis itu dia ke atas ngerokok lah sama teman-teman lain. Gue sampai nyamperin sampai kayak, aduh gue masih gak enak nih. Gue terus Bang Komeng ketawa-ketawa, cerita-cerita gitu. Kayak dia juga ngerti lah pasti. Oh, tapi ketawa-ketawanya memang ketawa beneran ya? Bukan ya? Gue aneh-aneh. Lu sama kayak Panji lu. Lu pakai Panji lu. Enggak ya. Aman. Tapi aman. Tapi yang gua rasa penonton stand up, penonton suci ngerti lah. Pasti tahu bahwa itu bercandaan. Cuma yang seremnya kalau videonya dipotong, dipasang ke TikTok gitu-gitu ya. Kadang kayak gitu-gitu bisa ya. juga sih. Suka mencelakakan orang ya. Cuma gua kan gak terlalu peduli ya. Nah, ini nih. Ketidakpeduliannya Radit itu. Kadang gue mikir, lu kan kadang cuek ya. Nggak peduli sama kadang komentar orang atau pendapat orang gitu. Betul. Lu tuh berekspek orang tuh akan begitu juga nggak sama lu? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya lu kalau misalnya lewat nih, kita misalnya ada di acara yang rame, influencer lain, terus lu mungkin lewat aja, mungkin yang bukan orang yang negor duluan gitu. Betul, tapi bukan karena lu benci dia apa itu, pasti kan enggak kan, cuma emang gaya lu kan memang begitu. Iya, dan gue kadang suka ngumpet, karena gue pusing ngeliat orang banyak. Iya. Di WC gue diam gitu. Oh jadi kalau lu di jalan besar gitu lu langsung kelayangan ya? Pusing Pak, nggak bohong gue, pusing. Oke. Nah itu lu kan, lu misalnya kalau digituin balik, lu bukan gituin balik, jadi orang ngomongin gue. Ya, lu apakah lu ada balik ya, digituin balik ya? Apakah lu ada ekspektasi ya kalau orang begitu sama gue nggak apa-apa? Artinya pakai muka yang gini diam gitu. Iya. Misalnya kita seruangan dia. Sebenarnya pertanyaan bukan gitu, maksudnya. Gue juga bingung mau nanya. Gini gue kasih konteks ya. Gue kasih konteks ya. Ariel Tatum itu cerita tuh di promo-promo kita pas main film Catatan Hari Menantu Sinting tuh. Oke. Beberapa promo Ariel Tatum cerita tuh. Ya gue awalnya sama Radit diemin gue, dia nyuekin gue, dia diem banget gitu. Padahal nggak maksud ya? Nggak maksud. Iya. Padahal emang gue orangnya gitu aja. Terus akhirnya tapi setelah produser bilang emang Radit orangnya gitu. Setelah berapa hari kita reading baru tuh, karena dia deg-degan nih lawan main gue kok kayak batu ya gitu. Nah terus akhirnya dia tahu Radit orangnya emang kayak gini. Nah konteksnya adalah maksudnya kalau dibalik ya, maksudnya gitu kan, kalau gue lagi ada project sama orang terus orangnya gitu kayak gue gitu kan. Nggak. Maksudnya gini, apakah lu karena itu jadinya apakah lu bersikap gitu karena lu mikir ya kalau orang lain mau begitu lu fine-fine aja, jadi lu tuh menganggap semua orang akan begitu sama kayak lu gitu. Maksudnya kayak gue nggak ngerti nih maksudnya. Kenapa gue gitu maksudnya? Yang pertama itu intensinya dulu. Iya. Gue tidak pernah punya intensi untuk jahat sama orang. Itu pegangan gue dari masa muda gue. Iya. Artinya orang mau ngomongin apapun soal gue karena kecanggungan gue secara sosial atau keintrovertan gue, gue nggak masalah. Karena gue tahu niat gue nggak pernah jahat. Iya betul. Paham gak sih maksud gue? Gue paham. Jadi kalau orang bilang Radit aneh, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Karena emang gue gak jahat juga sama mereka. Nah itu gitu. karena lu beranggapan ya orang lain juga mau buat gitu ya nggak apa-apa gitu. Jadi lu tetap dengan sikap yang seperti itu karena lu merasa ya orang lain kalau mau begitu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena patokan gue gak jahat sama orang. Padahal ya mungkin cara berpikir orang beda sama lu. Iya. Gitu. Contoh ya. Contoh di awal-awal stand up banyak tuh kayak G Pamungkas pergi ke daerah mana, ada aja yang ngomongin gue. Bang Ray tuh nggak pernah mau bergaul, kadang pernah sama kita satu ruangan dia diem aja. Terus G yang harus menjelaskan semuanya bahwa enggak, dia orangnya emang kayak gitu. Emang dia tuh nggak jahat orangnya, maksudnya bukannya karena dia ngerasa kayak gimana. Emang orangnya pendiam aja, orang aslinya kayak gitu. Tapi memang kalau orang bakal beropini gitu ya nggak salah ya. Kalau buat gue nggak apa-apa. Gue diomongin sama orang kayak gimana gue nggak apa-apa. Gue bahkan sering tahu nggak, pada banyak kesempatan ada orang A nih.
tim gua atau teman gua yang lain bilang, Radit, si A ngomongin elu. Iya. Katanya Padahal lu kenal. Gua kenal si A. Ya tahu sama Tahu tahu aja, lah. Tahu sama si A. Gua ada satu orang yang bilang si A ngomongin elu. Katanya Radit itu orang gini, nggak bisa bergaul, nggak mau ini, nggak mau itu, gitu. Suatu hari gua kerja bareng si A. Gua tahu dia pernah ngomongin gua. Tapi lu akan bersikap biasa aja. Banget. Iya. Biasa banget. Nah, gue tuh Ya udah aja. Oh ya udah gitu aja. Nggak jadi kayak ini orang yang ngomongin gue nih gitu. Enggak, biasa aja. Padahal gue tahu dia ngomongin gue. Iya. Tapi udah. Gitu. Nah, itu salah satu sikap positif Radit ya. Ya di lain di semua yang negatif itu ya. Salah satu yang positif. Tapi sebenarnya kalau salah satu yang positif. Ya maksudnya kalau orang lain melihatnya akan melihat kayak sombong kan jadinya. Ya pastilah. Pasti kan. Ya kan. orang nggak bergaul, pendiam, sukanya di rumah. Iya. Tapi kan kebenaran yang kita tahu kita tuh nggak kayak gitu. Ya, lu nggak perlu menjelaskan atau membuktikan ke siapa-siapa kalau lu tuh begitu gitu ya. Iya, karena gini, karena gua tidak mau capek-capek mengubah hal yang tidak bisa gua kontrol. Anggapan orang tentang gua nggak bisa kontrol, Pak. Apa istilahnya stoik ya? Stoikisme kan. Tapi apa yang gua lakuin? Coba. Setiap kali ada komik mau nanya, gua pasti angkat teleponnya. Beberapa komik stand up comedian datang ke rumah. Iya. Lu welcome ya? Welcome banget. Iya. Orang ada apa gue bantuin. Gue selalu berusaha ngasih panggung ke orang lain. Iya. Mentoring, gue dengan senang hati mentoring orang-orang yang butuh bantuan gue. Itu gue lakukan karena gue pengen lihat orang maju gitu. Iya. Nah lama-lama kan kebuka sendiri. Orang jadinya ketika ada orang bilang Radit orangnya gini, yang tahu ngebelain jadinya. Betul. Yang tadinya dia nggak tahu, yang menganggap lu ini terus kenal sama lu, oh dia nggak begini. Justru dia jadi yang besok-besok dia yang ngejelasin malah. Either dia jadinya tahu sendiri setelah kenal sama gua, atau orang yang kenal gua kayak gimana yang ngebelain di saat itu, di tempat itu. Itu pernah juga kejadian kayak gitu. Okay. Karena gua orangnya bener-bener begini aja. Ya, nggak punya niat itulah aneh-aneh. Radit. Jadi dalam beberapa menit kalian udah mengenal Radit lebih dalam. Gila, next Carlos ini keren banget, luar biasa. Nggak ada tamu-tamu yang lain, nggak ada nih. Katanya lo mau nanya soal musik gua, project musik. Iya ini, gua mau nanya. Oke. Lu kan lagi project nih Timun Jelita. Betul. Lu tuh, gue pengen tahu, lu kalau lagi bikin novel, lagi bikin lagu, ya, betul. Nyari inspirasinya tuh kayak gimana? Wah, ini di zaman yang semua serba digital. Yes. Gua mungkin menghabiskan hampir 80-90% dari internet pasti. Iya. Dulu itu Pak, ya ampun, dulu itu kita kalau mau bikin lagu harus punya band. Lo ngerti kan, lo anak band juga kan? Betul, harus punya band, harus nyari band, beli buku musik. Beli buku musik di mana waktu Plaza Manggi bukan? Enggak, gua di Pontianak gua. Oh, Plaza Pontianak. Iya, enggak. Ya, di toko fotokopi. Oh, bajakan dong. Beli senar gitar. Oh, beli senar gitar. Piramid. Iya. Nah, ingat gak zaman dulu? Ini mau aransemen musik. Yes. Basis, drum ini harus ngumpul. Betul. Sekarang Pak, internet semua. Praktis betul. Gua ngirim demo, produser gua gambar, ngasih ke gua, semuanya WA. Gua bahkan gak ketemuan waktu itu. Gua meeting pakai Discord, Pak. Gila. Belum risetnya lagi. Serba digital sekarang. Serba digital, makanya kuotanya harus banyak. Wah, betul itu, harus banyak. Ya, dan nggak bisa yang mahal-mahal karena kan kepake terus. Betul. Makanya gue pakai Smart Friend, Pak. Wah, ini. Oh iya. Smart Friend. Friend. Jadi jangan ngandelin ini terus WiFi tetangga. Orang suka ngandelin WiFi tetangga. Gue juga sih. Iya. Enggak. Ini dong. Pakai Smart Friend. Smart Friend. Karena apalagi kalau di masa-masa Ramadan kayak gini, jam ngabuburit tau gak sih cara supaya cepet lupa. Betul. Waktu cepet maju, itu menenggelamkan diri di konten-konten, di Instagram, di mana. Lihat-lihat ini apa, konten-konten pendek yang scroll itu juga butuh kuota tuh. Iya, tahu-tahu udah 2 jam, 3 jam. Betul. Tahu-tahu udah lewat. Nah, jadi nyari referensi dari situ. Dan biasanya di waktu luang gue juga menuhin referensi. Akhirnya dengerin lagu yang mungkin dulunya nggak pernah gue denger. Oke. Baca, gue suka banget buat referensi nulis. Namanya New York Times itu ngeluarin cerpen. Short story-nya New York Times. Tapi kalau di New York Times, di website-nya dia, itu nggak cuma ditulis Pak. Tapi dibacain. Dibacain? Dibacain. Wah, enak banget tuh. Ya, jadi artinya pakai suara.
Ya. Nah itu harus ada kuota lagi kan? Betul. Karena kan kita nggak baca, kita dengerin. Betul. Gitu. Wah, berarti kuota masih gede ya? Betul. Dan murah. Betul. Apalagi kalau bukan? Smart friend. Wah. Smart friend, aku cinta kamu. Anak ketiga gue namanya smart friend. Wow. Rencananya gitu. Wow. Nah ini buat yang di rumah nih. Di bulan Ramadan gue tuh ngerasa kebutuhan kuota internet makin banyak. Apalagi pas ngabuburit kayak gini. Dan kayaknya seru gitu nunggu buka puasa sambil nontonin video buat nyari referensi atau sekedar hiburan. Makanya internet yang banyak dan lancar jadi penting. Nah ini dia nih. Koneksi Smart Friend siap jadi penyelamat saat Ramadan. Untuk internetan tetap lancar selama Ramadan, Smart Friend punya paket data kuota 100 GB dengan harga cuma 100.000. Paket ini jadi yang terbaik di kelasnya karena cuma nih kalau kita hitung nih 1000-an per gigabyte. Yang lebih gokil lagi, selama Ramadan ini Smart Friend kasih diskon sampai 50% buat paket kuota besar dari 100 GB, 200 GB, 300 GB sampai 500 GB. Bayangin 500 GB cuman 250.000. Makasih efek suaranya ya. Pas banget buat nemenin semua aktivitasmu selama puasa. Dari mulai streaming serial favorit, mabar sampai sahur, sering tuh teman-teman kita tuh. Atau bikin konten biar tetap produktif. Jadi biar Ramadan penuh berkah dan tetap bisa jaga silaturahmi, langsung aja beli promo kuota besar sekarang di aplikasi My Smart Friend atau tekan bintang 888 bintang 5 pagar di smartphone kalian. Cek juga promo lainnya di smartfriend.com/Ramadan. Gitu. Wah, gila. Emang luar biasa Smart Friend. Lo boleh ambil satu nanti. Ini ada Smart Friend Elite. Oh, satu semua dong. Satu aja ya. Oh iya. Tetap nggak boleh. Nanti gue kasih. Okay. Ada pertanyaan lagi? Ada. Ya. Itu mengenai dunia suci ya. Oke. Suci udah kelar nih. Udah. Oke. Kalau masih ada pertanyaan lanjutan nanti kita sesi berikutnya ya. Iya, boleh. Kalian komen aja, nanti aku tampung. Oh iya. Oh iya. Berasa acara dia ya. Iya. Kan emang gini kan. Bener. Kemudian waktu lu bikin Timun Jelita bikin lagu itu lu sampai kursus untuk bikin lagu. Betul, kursus. Ngeles bikin lagu. Ngeles ya. Ngeles ya? Kalau les gitarnya iya. Oke, itu lu les juga. Les juga, masih les gitar juga atau kursus bikin lagu? Kalau les nih konteksnya dulu ya. Definisinya dulu ya. Les itu definisi gue, gurunya datang ke rumah, terus gue belajar, ada beberapa kali datang seminggu berapa atau sebulan berapa les ya. Les itu les gitar, main gitar ngelancarin. Kalau musiknya, gue ikut kelas musik yang bentuknya video kursus. Oh. Jadi kurs online. Online butuh course. kuota besar tuh. Iya bener banget. Makanya gue pakai Smart Friend. Nah itu dia. Nah Ramadan ini tadi udah. Nah terus lu jangan sebut-sebut nama anak gue mulu dong. Oh iya. Tiga gue ini. Soalnya namanya bagus. Iya. Nah terus Jogo juga lu ya. Makanya sesi berikutnya aku tunggu ya. Berarti terus belajar di online yang berupa video. Ada yang namanya di Udemy, ada beberapa video course. Ada di studio juga ada namanya. Beberapa video-video YouTube dari pemenang Grammy namanya Her, gue tontonin juga cara dia bikin lagu. Ada channel namanya Produce Pop Music kalau nggak salah itu juga. Itu beneran ngajarin bikin lagu? Ngajarin bikin lagu sampai ke produksi. Tapi kebetulan gue produksi nggak megang. Iya. Jadi produksi lebih teknis lah, lebih agak butuh skill itu. Ya, meskipun gue bisa pakai program musiknya ya, gue pakai Reason namanya. Cuman yang gue pelajarin lebih ke cara bikin lagunya. Gue ikut kursus itu. Ada satu kelas yang gue beli. Kelas digital download juga ada tentang bikin lagu tapi dengan cara yang lain lah, ada kan ada banyak beda-beda cara gitu. Ya gue beneran ikutan. Yang bikin lagu itu kan butuh feel ya. Gue banyak nih bikin lagu. Gue tuh menciptakan lagu bisa sampai 100. Gokil. Udah ada yang keluar tapi kan? Enggak belum. Lah, terus di mana?
Maksudnya itu gue bikin pribadi aja, masih berupa dokumentasi. Oh sayang banget nggak lo voice keluarin? note. Nantilah mungkin suatu hari lah Oke. akan dikerjakan. Tapi pengen kan? Pengen aja di karya gue tuh didengar gitu. Lo Itu harus sih. udah gue bikin dari zaman SMP itu lagu-lagu. Harus. Nah, Lo lebih awal berarti, gue pertama kali bikin lagu SMA. Lo lebih jauh lagi dari gue. Lo SMP tapi kan lu 2 tahun lebih tua dari gue, berarti otomatis. Waduh, hitung-hitungan banget ya lu ya. Berarti Hitung-hitungan tetap banget ya. lu lebih dulu Ya gitu. oke, baik, gue lebih dulu, oke. Oke, Nah, terus. itu kan kalau gue bikinnya kan otodidak dan pakai feel gitu. Ya, pakai Nggak feel. pakai kursus gitu. Betul. Nah, kursus itu belajarnya gimana? Belajarnya. Kursus Ada tuh nggak? Ada belajarnya yang lu dapat gimana? nggak? Dan mungkin bisa di-share Aduh, ke kawan-kawan, banyak ke penonton ini. Banyak banget. Apa aja? Apa ya yang bisa gue share ya? Yang pertama, Gambaran besarnya aja. gambaran besar bahwa chord-chord yang enak itu biasanya terdapat dalam satu chord family. Ini teorinya banyak nih. Chord family itu apa? Ya, misalnya kalau di C itu ada C mayor, D minor, E minor, F mayor, G7. Oh, sampai segitu? Ada, itu dia jelasin chord family itu apa. Dan misalnya salah satu contoh teorinya untuk bikin tensi untuk membuat tensi di sebuah lagu sebelum masuk ke ref, itu biasa ada 5 dominannya sebelum masuk ke chord home-nya. Artinya contoh ya, kalau refnya itu di C mayor, naikin tensinya tuh di G7. Makanya banyak tuh lagu-lagu yang ada G7-nya dulu baru masuk ke C mayor. Karena itu ada tensi di G7 itu. Karena dia 5 dominan dari si C. Nah itu teori-teori gitu. Teori chord, teori tangga nada, itu semua diajarin sebagai fundamental. Oke. Terus dibedah lagi. Lagu ini dikasih beberapa sampel lagu. Lagu Taylor Swift ada yang progresinya sama sebanyak berapa belas lagu. Kenapa kok tetap progresi sama, notasi bisa berbeda-beda? Beda-beda. Dijelasin lah sama dia. Ada konsep tension and release, gimana lagu itu bikin tensi abis itu dilepasin, bikin tensi lepasin. Itu dengan notasi yang kayak gimana? Kalau diperjalami bisa sampai kayak begitu ya? Iya, Gue juga tahu loh. Nah, gua kasih contoh lagu gue deh yang Jika Bersamamu. Oke. Jika Bersamamu kan 5 hari sudah aku cari uang gitu kan. Itu oke. iya boleh ya. Nah, itu di kelas gue itu gara-gara kelas gue. Katanya interval itu harus pendek-pendek. Nenek itu ketika verse supaya kita santai dulu. Interval panjang dipakai untuk ngasih impact, untuk ngasih highlight di part lagu itu. Biasanya Duniaku menjadi intervalnya panjang-panjang. Oke. Interval tuh jarak satu not ke not lain. Oke. Semakin terang benderang gitu. Oke. Sedangkan verse-nya 5 hari sudah. Jadi kita ngasih kontras itu. Verse-nya tuh Dinamikanya ada ya. dinamika dalam konteks sebuah interval. Itu belajar juga tuh dari kelas itu. Gila kau Seru nggak? seru banget, gila. Iya lagi. Iya lagi. Tapi jujur seru banget Dex. Karena tahu nggak, gue tuh nggak punya feel. Gue orang yang nggak punya Ya, tahu, rasa tahu. bermusik. Emang. Iya, Itu emang hati gue nggak heran, batu nggak sih. heran kalau Betul. seorang Radin ngomong gue tuh nggak punya feel. Iya, Terus nggak punya kayaknya orang perasaan langsung gue. kayak, Emang iya lagi. Tapi karena gue anaknya teori banget, gue berangkat dari keluarga saintis ya. Betul. Saintis. Iya, nyokap gue peneliti Badan Tenaga Atom. Serius? Ini bener. Ini gue kena radiasi. Ngarang kan? Nggak bener. Serius Iya, beneran. Badan Tenaga Atom Nasional. Beneran? Dulu namanya Batan dulu namanya. Peneliti tenaga atom. Atom yang dibelah jadi 2 jadi Itu kacang atom. Atom yang dibelah menjadi proton dan elektron. Iya. Ada neuron juga, betul. itu nyokap lu. Betul itu nyokap gue. Oke, lanjut. Ya. Kita ini sering bertukar sharing ya. Maksudnya Next Carlos, orang harus tahu kita sering teleponan dulu. iya, Malam-malam lagi. dan itu butuh kuota yang besar. Teleponan. udah 2 kali sih. Oh, udah. Di ending aja buat CTA aja. Call to action aja. Biar nggak kebanyakan juga nanti orang kayak masuk lagi gitu. Oh iya, oke. Tapi smartphone luar biasa. Betul. Makanya. Iya. Murah lagi. Udah. Ya. Oke. Nah, Ya, kita sering teleponan. Sharing. Iya, malam-malam gue masih inget tuh zaman-zaman itu malam-malam gue jam 11, jam 10 gue lagi sambil makan malam. Boleh telepon nggak bro? Boleh bro, telepon. Terus selesai. Pap dong, pap. Oh enggak gitu. Ya. Enggak gitu. Ketahuan dit. Nah, kenapa? Salah satu kadang gua nanya Radit, kadang Radit nanya gua Iya, gitu. gua juga sering lagi nanya lu. Salah satu yang
pernah ditanya Radit adalah dia sempat nanya-nanya soal bisnis F&B. Iya lagi. Lu pengen buka ya? Iya lagi. Itu tapi belum diwujudin ya? Belum. Kenapa? Gue boleh jujur nggak? Apa? Hah? Apa? Ya, boleh. Belum. Oh iya. Jadi boleh dong, artinya ngomongnya boleh gitu ya. Gudeg lo itu bro, Nah, enak banget. udah. Nggak bohong gua. Udah makasih. Gudeg Bupri kan? Gudeg Mercon Bupri ya. Gudeg Mercon Bupri. Yes. Persoalannya itu cuma satu. Apa? Kadang Gojek yang nganter suka bingung. Iya nggak? Sering Bingung nggak? ke sininya apa bingung ngambilnya? Bingung ngambilnya kayak Ya, harus karena itu parkir, harus apa gitu. Karena itu di kawasan SCBD. Iya. Dan kawasan itu tuh si ojek-ojek ini tuh nggak bisa parkir. Ya susah masuk. Agak susah gitunya akses ya. untuk kesananya. Iya. Gitu. Jadi ya kadang gue dapat rating rendah tuh dari tukang-tukang ojek yang iya benar. Jadi ojek yang ngasih rating rendah. Iya, di Google review. Oh, padahal biasanya Google review kan buat makanan ya? Iya, jadi dia bilang lama nih restoran lama. Nunggu ini aja lama banget gitu. Oke. Ya, jadi Ya kadang-kadang ini aja, gua Gojek kayak Pak ini lewat mana ya Pak, nanti ada parkir gitu. oh dia malah nanya lu. Iya gitu, sabar ya, atau nggak dia bilang sabar ya. Tapi jujur ya, gua ngerasa nggak ada gudeg yang paling enak di Jakarta selain gudeg lo. Terima kasih Gudeg Radit. Bupri. Itu kenapa makanya gue bawa ke Jakarta memang. Karena kan awalnya di Pik ya. Bukan. Awalnya di Jogja. Enggak kan Jogja habis itu ke Pik. Iya, ke Pik dulu. Tahu gua sejarah F&B lo. Wow, Radit, makasih banget Radit. Iya. Terima kasih. Buka pertama di Pik, habis itu buka di SCBD. Yes. Iya, Sekarang udah di MKG, tahu nggak? Tahu. Di Kelapa Gading. Baru tahu. Nah, Enak. oke. Lu kan mau buka F&B. Mau buka. Gua nanya. Iya, lu Nanya. Gua nanya lu tertarik. tertarik kan? Tapi pengen tahu gitu. Pengen tahu dulu. Ya. Kenapa? Bukan mau buka tapi ya. Oh, emang nggak ada keinginan mau buka? Pengen tahu dulu. Kenapa lu pengen tahu kan? Ya udah ingin, mau. iya. Dipaksa banget Oh ya, gua. iya agak terlalu maksa ya untuk seorang penanya ya. Maaf ya. Gini contoh ya. Oke. Contoh. Gua kasih contoh nih. Timun Jelita nih. Timun Jelita proyek tadi kan. Iya. Jauh sebelum itu semua terjadi. Iya. Gua menelpon Indra Aziz, vokal coach Indonesian Idol. Oke. Ketemu di Citos. Oke. Dia bingung, sama kayak lo, dia bingung. Kenapa kenapa ngajak ketemu? Terus gue bilang, aku kalau mau bikin musik gimana ya caranya? Ajarin dong Mas Indra. Gini aja, pakai ini aja, pakai ini. Oh gitu ya. Kalau ini gimana? Ini selesai. Abis itu terpicu lah gue. Karena Indra Aziz tuh kayak menurut gue, kayaknya make sense nih. Oke. Gue mau buka F&B. Oke. Nelfon dulu. Loh, nelfon gua. Oh gitu. Ya, karena lu punya bisnis F&B gak? Iya. Nanya-nanya. Nah gue ngedengerin lu waktu itu, kok kayaknya repot banget gitu. Kayak bukan buat gue. I see. Karena lu cerita kan. Kalau lu ikut terjun untuk operate manajemennya segala macem, mungkin nggak cocok banget sama lu. Cocoknya sebagai investor doang memang. Nah, terus gue nanya lu kan soal investor kan. Iya. Gue nggak tahu bagian mana boleh diceritain ya. Cuma kan lu sempat ada nggak enak juga sama investor atau partner kan. Yang sebelum-sebelumnya kan brand gue banyak kan. Iya. Tapi artinya pernah ada pengalaman itu kan. Iya. Nah, gue nggak bisa Pak kayak gitu Pak. I see. Gue nggak bisa kalau gue denger temen gue pernah ngelakuin A, terus pengalamannya nggak enak dengan orang lain. Terus siapa yang gue bisa percaya gitu. Ini gue bocorin tanpa ngasih nama ya. Ya betul. Gue kan ngomong tanpa ngasih nama nih. Orang asumsi seliar-liarnya terserah. Oke, apa? Tapi gue pernah mau diajak bisnis F&B kayak gitu-gitu juga. Gue masih mikir. Ternyata di luar sana ada cerita bahwa orangnya kurang baik. Saya tahu tuh. Udah nggak usah lah. Ya itu. Ya lagi rame soalnya dia. Enggak. Dan dia ngajak saya juga dibajak. Oh iya. Oke. Ya kita nggak usah kasih tahu siapa. Iya. Cuman, tapi waktu itu lo nolak kenapa? Iya, gue ngambil. Dari dulu tuh gue banyak banget grup F&B yang ngajak gue untuk bikin. Apalagi kan gue di bidang kuliner kan, konten-kontennya. Jadi banyak grup F&B yang besar-besar itu ngajak gue untuk kolaborasi bikin brand gitu. Tapi gue dari dulu nggak pernah maunya bikin sendiri gitu. Dengan partner-partner gue sendiri. Kalau ada yang mau ngajakin gue partneran F&B, ayo, gue mau. Oke. Gue mau, tapi gue harus bisa ngerasa aman sama partner itu. Gue harus yakin bahwa ini orangnya aman gitu. Apa nih? Emang lo investor juga? Saya investor. Yang bener? Saya investor, lebih ke investor sebenarnya. Oh gitu? Iya. Gue itu membuka perusahaan investasi yang
khususnya permodalan UMKM kuliner. Oke. Ya gudeg Mercon Bupri itu Iya. di Jogja jualannya di rumah. Bener. Yang kedua nih Republic Seafood yang lu belum datang. Iya, yang lo WA gua kan. Iya. Maaf, belum sempet. Enggak Radit mau datang tapi belum sempat. Belum sempet. Itu dari Sorong Papua. Jualannya di rumah. Gua angkat jadi restoran besar di sini 1000 meter di bangunan 1000 meter. Gokil. Itu gue liat rame juga itu. Rame, puji Tuhan sampai sekarang rame. Tapi lo kan gayanya gitu berarti. Lo Ya. review, Iya betul. dapat yang enak, Iya. lo escalate dia, lo scale up dia. Iya, betul. Oh, nah konteks gue gimana? Kalau misalnya ke gue, berarti kan gue sebenarnya dalam posisi yang sebenarnya seharusnya Lu kayak bisa lo kan? misalnya lu teman-teman FMB lu mungkin ya salah satu temen lu kan jualan ayam tuh, ayam goreng. Ya, bener nggak? Wika. Iya. Ya. Jualan ayam goreng. Udah enggak tapi nggak tahu deh. Ya gitulah makanya Iya. lu pasti punya koneksi yang pernah bikin restoran segala macam. Gini deh, kalau gitu pertanyaan gue gini deh. Gimana lo yakin tuh partner yang tidak akan aneh-aneh? Ah itu susah Nah sih. itu dia. Kayak Gua cari nggak istri bisa itu, gua. kayak cari istri. Iya ya. Jadi memang harus kenal dulu, deket dulu. Cari partner bisnis tuh ya kayak cari istri bener. Oh, Dan berarti itu harus cocok. Bener-bener harus cocok. kenal dulu, ketemu orang tua. Oh enggak Kan gitu. kayak cari istri. Iya sih, tapi enggak gitu Radit ya. Aduh seru banget ya. Oke. Iya. Suatu hari kalau gue nemu partner yang pas, Iya, Mungkin lu gua bisa bikin. dia yang operate, dia yang bikin menu-menunya sesuai yang lu mau. Tetap kontrolnya di lu, investornya lu. oke. Tapi jujur nih, Apa? perkiraan umur bisnis F&B itu bisa selong lasting itu nggak? Sebener-benernya. Bisa kalau memang yang dibuat itu tuh memang bisnis long term ya. Makanan-makanan yang long term, bukan yang hype sesaat gitu. Oke. Ya kayak bisnis-bisnis ayam goreng, itu kan makanan yang sampai kapan juga orang bakal suka. Tapi harus dieksekusi dengan baik, produknya baik, marketingnya baik. Kenapa lo seafood? Kalau yang selamanya itu ayam goreng, Lo seafood juga juga kayak gitu? iya. Selamanya? Bisnis F&B tuh kalau kena ya bagus banget sih. Oh, oke. Tantangan yang buat gudeg Bupri apa? Karena gue mau dia baik-baik saja, karena gue suka banget. Dia itu SKU, bukan SKU, maksudnya itemnya tuh nggak banyak, cuma gudeg. Nah ke Kan depan namanya gudeg Bupri. Iya. Kalau dia bikin konro Makassar sih, agak beda. jadi gini, jadi permasalahannya adalah ketika orang nggak lagi, misalnya di satu grup nih Iya. mau makan berlima, terus dia satu orang yang mau makan gudeg, tapi empatnya nggak punya pilihan lain. Aduh, iya lagi bener lagi. Nah jadi Make sense kedepannya tuh gudeg Mercon Bupri tuh mau dibikin kayak sate khas Senayan. Jadi orang datang tuh nggak cuma pesan sate, Oh. ada menu-menu lain. Jadi bakal ada bakmi godok, bakal ada mangut lele gitu-gitu. Tapi sate khas Senayan itu dari gue kecil sampai sekarang Iya. masih bertahan. Nah ini Padahal kalau memang dan satenya enak banget. ya iya. Sate kulitnya. Iya. Ya bisnis F&B kan gitu. Kalau misalnya udah dipercaya sama masyarakat ya pasti dia. Oke. Pertanyaan terakhir. Lu mau ya? Oh terakhir. Terakhir. Cepet banget masih banyak nih, Dit. Oh, serius? Iya. Oke, masih boleh. Aman. parenting. Oke, parenting. Karena lu baru punya anak kan? Iya, 2. Anak gua masih Udah 2. Udah 2. Gue baru tahu gue Udah 2. Yang satunya baru lahir sebulanan. Oh iya. Iya. Oke, iya. Nah, kita ini tuh beda Dit sama bapak-bapak kebanyakan. Karena Kalau bapak-bapak kebanyakan itu kan mereka tuh kerja dari pagi jam 9. ini gue ada cerita lagi soal ini. Ya terus. Apa? Terus. Iya terus. Ya kan mereka tuh kerja dari jam 9 sampai jam 5. Jadi ketemu anaknya itu mungkin pagi sebentar, malam, sisanya malam. Iya. Kita ini kan yang kerjanya kayak freelance serabutan, waktu luangnya banyak. Kerjanya serabutan ini. Waktu luangnya banyak. Lu tuh kalau misalnya dalam sehari lu waktu luangnya banyak, itu lu habiskan untuk main sama anak aja atau lu memang ada jam-jam khusus memang? Karena kan lu pasti ada kerjaan yang dikerjain gitu. Gue pasti malam kalau kosong, Iya. pasti setiap malam gue main. Main sama anak. Dan ya. biasanya role play, dongeng. Oh dongeng. Dongeng. Kamu jadi ini, kamu jadi itu. Ayo kita main apa? Ya gue lihat di ini lu. Iya. Kadang lu ngeposting juga kan. Nah, beberapa bulan ini lagi gantian si Aca, anak gue yang laki-laki, yang paling kecil. Dia yang ngatur ceritanya.
Oh gitu. Iya, dan itu ngaconya ampun-ampunan. Ya kan anak kecil. Iya. Jadi, tapi serunya di situ kan. Iya, papa jadi ini, mama jadi ini, mama jadi itu. Terus tiba-tiba nanti datang ini, datang itu. Awas ada T-Rex tiba-tiba. Tapi seru loh itu. Seru. Kenapa? Karena bonding paling kenceng dan cepat yang gue dapat sama anak gue adalah ketika kita role play bareng. Oh. Karena cerita yang kita bikin bareng. Besoknya nanti mereka minta lanjut. Menambah daya imajinasi dia juga makin luas Imajinasi dan terasa. makin luas, apa segala macam. Jadi buat gue bondingnya itu. Sama next gue kan lagi tour stand up comedy next. Yeah. Cerita Sialku kan. Setiap hari Sabtu gue udah kepake, Pak. Oh. Gue kehilangan. Aduh, kehilangan. Jumat, Biasa kan Sabtu, waktu Minggu. keluarga itu kan Sabtu ya dan Iya. Minggu gitu. Gue kehilangan Jumat, Sabtu, Minggu. Kehilangan gue Jumat, Sabtu. Tapi kan Minggu. lu hari biasanya kan masih bisa. Tapi kadang kalau ada syuting kayak gini, pulang juga malam. Nah Jumat, Sabtu, Minggu udah kehilangan. Cuman begitu gue nganterin anak gue ke sekolah, terus anak gue bilang hari Sabtu mau main ke rumahnya si A. Terus gue ngeliat si A sama gerombolan datang udah ribut. Terus gue kayak, ya mungkin bagus juga weekend gue nggak ada. Karena mereka kalau kumpul sama temen-temen udah ini ya. udah chaos banget. Tapi seru ya Dit ya. Seru. Punya anak. Gue jadi punya temen Pak gara-gara anak gue. Orang tuanya anaknya berteman. Iya. Oh, Gue itu kan pecinta steak. Steak. Gue suka banget steak. Makan daging kayak meat guy gitu. Iya. Tahu AB steak dong. Apa? AB steak. AB. Ya AB steak yang di MD dulu. Sekarang pindah ke Sensi. Oh, oke. Ada itu. Ya. Itu steak yang enak, termasuk enak. Dan gue nyari yang kayak gitu nggak ada lagi sampai akhirnya gue nemu yang namanya Soichiro. Oke. Ada steakhouse di SCBD. Oke. Steakhouse yang kayak fine dining lumayan mewah lah gitu. Oke. Di SCBD gitu. Oke. Pengen banget Pak makan di situ Pak. Ternyata itu bapaknya temen yang punya bapaknya temannya Alea. Wah, jadi lu dapat akses. Gue diundang gue kemarin ke sana. Oh, diundang ke sono makan. Diundang gue. Padahal lu Orang pengen. Jepang. Oh, bapaknya orang Jepang. Iya, namanya Soichiro. Oh, Soichiro tuh nama bapaknya juga. Lo pikir nama adiknya kan? Berarti tuh kalau di Jepang tuh dia udah semacam kayak gudeg mercon Bupri gitu ya. Ya kan namanya sendiri kan? Iya gak sih? Iya sih. Iya kan? Di kita Iya itu kayak sih. keren banget ya. Bener, Soichiro. Wah, gila. iya. Steakhouse Soichiro. Iya, ini kayak Padahal gudeg ya- Bupri ya. Iya, Bener sebenarnya kayak sih. ya kalau di kita mah ya sate Pak siapa Iya, gitu ya. Pak Kadir. Iya, gitu sate Pak Kadir gitu. Iya, Iya ini juga, keren karena steaknya Jepang. Soichiro. Bener gak sih? Iya. Untuk nama Jepang ya. Tapi Pak, sumpah Pak, gue kayak gimana gitu. Gue bilang, Kakak Ale makasih ya udah temenan sama dia. Gue sampai nyari. Yang lain siapa bapaknya Kak? Nah, nanya lagi, yang ini punya apa Kak? Yang ini bapaknya apa Kak? Jadi nanya ya. Terakhir. Terakhir sikat. Ini terakhir ya. Heeh. Ini sebenarnya ada 2 pertanyaan. Boleh. Kedua terakhir tuh Radit menjadi role model gue, tapi itu nggak usah lah ya. Itu aja udah. Oh itu. Oh. Apa aja bebas. Oh, Radit itu menjadi role model gue. Jadi kita kan selalu ngambil positif, ngambil yang Sisi positif, positif. ya sisi positif dari tiap orang. Ya. Radit itu sisi positifnya itu yaitu satu, lu tuh nggak banyak komentar ya Ya, di postingan. ya, Misalnya lu diem-diem pernah aja. kan pasti menggunakan suatu jasa, terus kecewa, tapi lu nggak pernah posting. Ya Allah Kekecewaan itu. Pak. Kenapa? Iya, sering lagi kayak gitu. Sering mengalami kekecewaan ya, misalnya, Iya, misalnya- hotelnya atau pesawatnya kenapa atau Oh iya dong. ya. Iya dong. Tapi lu nggak pernah posting. Enggak pernah. Gua show di mana gua ngamuk udah marah gua. Nggak, Iya, biasanya orang kan venue kan. ya apapun. Venue gua ada masalah lah. Heeh. Kerja nggak bisa deliver A untuk show gue. Wah, itu pasti Show yang gua kecewa bikin. banget sih dan marah ya. Show gua kan IO-nya gue sendiri. Iya, pasti Gue udah marah ngamuk sengamuk-ngamuknya, udah marah segala macam. Bete Tetap banget. nggak gue posting, diem aja gue. Iya. Janjian. Kenapa lu bisa begitu? Biasa orang tuh Ya nggak tahu. buat apa? Karena kalau gue posting itu gue malah menjadi ada intensi lain selain gue meluapkan kekecewaan ke orang. Intensinya adalah gue mau merusak dia kalau buat gue. Iya. Jadi saking marahnya gue hancurin loh. Which is ngapain gitu? Biasa kan ada yang ya dia nggak mau yang lain juga mengalami hal yang sama nih karena kekecewaan itu gitu. Loh tapi kan masalah itu udah selesai. Misalnya gue
Gue kerja sama venue-nya bermasalah. Terus gue udah ngamuk, gue udah marah segala macem. Venue-nya bilang, ya kami tahu kesalahan kami akan memperbaiki dengan cara ini. Kan udah selesai. Ya, kadang ya Selesai udah. Ya, untuk apa gue di tengah marah pun gue posting walaupun belum kelar ya. Iya. Tapi yang di kepala gue, masih. kan ini urusan gue sama dia. Udah gue keluarin aja sama dia gitu. Iya, ya itulah sisi bagusnya Radit. Nggak diposting. Itu bagus ya? Oh itu bagus dong, nggak diposting gitu. Lu pernah nggak kayak gitu tuh? Gua ya sekali 2 kali pasti ada gitu. Terus bocor tuh. Tapi ya belakangan tuh gue udah mulai ngurangin tuh gitu. Oh. Tetap banyak ngalamin kejadian gak enak tapi udah Iya, mulai ngurangin gitu. Ada gue pernah waktu itu posting juga soal servis aja sih. Servis artinya kayak gue kecewa nih sama servis produk A karena memang ganggu kerjaan pada saat itu dengan tujuan supaya bisa ada perbaikan dan gue ditanggepin karena waktu itu susah ditanggepinnya. Oh iya kadang-kadang. Ya kadang gitu kan. Ya betul. Karena ya, kita approach langsung tuh nggak ditanggepin. Iya nggak ditanggepin. Harus ya apa zaman sekarang harus viral dulu baru ditanggepin. Ya. Gitu. Habis itu dia DM dia bilang gini langsung gue hapus. Itu ada lah gitu. Cuman kalau yang ekstrim atau kalau sekarang sih kayak udah enggak lah. Berapa tahun ke belakang gue kayaknya udah enggak itu. Karena impactnya kita nggak pernah tahu sih. Ya, gue juga lagi belajar ngurang-ngurangin gitu. Ya itu kadang dipikir pas kita udah reda nih ya, misalnya, duh ngapain juga ya, gitu. Iya. Jangan membuat keputusan ketika kita lagi marah. Betul. Atau kita lagi sedih. Terus bijak dalam mengelola uang. Nah itu gue kan banyak belajar. Itu sisi positifnya Radit loh. Iya. Kenapa emang? Dan investasi juga. Betul. Gue banyak belajar investasi juga kan. Nggak bener apa enggak nih? Oh banyak. Invest juga lo. Kan lagi merah nih. Oh gue nggak di itu. Gue kebanyakan di paper aset SBN sekarang. Iya oke bagus. Aman, iya. Gitu. Jadi tergantung tujuan lo sih. Ya tergantung tujuan kan. Nah terakhir. Iya. Udah ini terakhir beneran guys. Karena nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Wih. Radit smartphone. Tiba-tiba batuk gua, kenapa ya? Tiba-tiba batuk gua kenapa? Tapi lu menyebut nama anak lu. Oh iya. Nyebut nama anak smartphone. Seorang Radit pernah bilang mau pensiun di Adelaide. Di Adelaide? Emang gua bilang mau di Adelaide ya? Bukan pernah ya? Adelaide. Iya Adelaide kan? Iya, salah satu pilihan gua lah. Oh, salah satu pilihan. Enggak pasti mau di situ. Belum gitu. saklek pasti di mana. I see. Kenapa Adelaide? Oke. Karena kenapa pilihannya itu ya? Iya, salah satu pilihannya kenapa Adelaide? Kenapa pilihan itu? Karena gue baru cerita lagi ke siapa ya kemarin ya? Gue ada ke teman gue cerita lagi. Ternyata nomor 1 di semua forum pensiunan, kota nomor 1 buat pensiun itu Bali ternyata. Oh iya? Iya. Terus gue pikir kalau semua orang pengen ke Indonesia, kenapa gue harus keluar gitu? Oh, jadi lu kepikiran Bali? Belum tahu. Tapi artinya gue kepikiran lagi, apa jangan-jangan kalaupun gue pensiun nih, kalaupun ya, gue kadang-kadang ngomong kayak gini, ribut nih orang nih, tiba-tiba Bang Radit mau pensiun. Kalaupun gue pensiun, mungkin Indonesia masih jadi pertimbangan gue sih. Nah tapi pertanyaan lo bagus, kenapa Adelaide? Karena gue jatuh cinta sama kota itu Pak. Ini ya kotanya slow living ya? Pak, aduh, waktu gue mau kuliah ke Australia. Oh iya lu kuliah di sana ya? Iya, agent pendidikan gue nanya, kamu mau mau pergi kemana? Biasanya anak-anak Indonesia ke Melbourne atau ke Sydney. Iya. Ada kota lain nggak? Gue bilang. Ada kota Perth apa? Ada namanya Adelaide. Ih bagus juga namanya Adelaide. Adelaide. Karena nama. Cantik gitu. Cantik Adelaide. Udah Adelaide aja gue bilang. Serius cuma karena namanya. Namanya cantik banget. Adelaide tuh is a very pretty name. Lu memilih sesuatu karena nama Radit. Tuh. Ada lanjutan. Lanjutan. Adelaide terus dia bilang, tapi jangan Pak, di sana sepi sekali. Lebih banyak burung dara daripada manusia. Itu kata-kata dia. Makin mau. Untuk Radit malah makin mau. Itu yang saya cari. Dia bilang jangan itu sepi. Itu yang saya cari gitu. Orang gue pernah disangka mati gue. Sama teman kuliah gue. Kenapa? Karena apartemen gue sama kampus itu cuman jalan doang. Ya. Setiap kuliah pulang. Akhirnya gue ketemu temen gue orang China tuh. Oh masih hidup dia bilang gitu. Gue pikir udah mati selama ini. Karena gak pernah kelihatan lagi. Gak pernah kelihatan lagi. Oh waktu lu balik lagi. Kan gue kalau kuliah kerjaannya gitu. Kuliah pulang. Nah ini teman kampus gue yang gak satu jurusan. Jadi tapi kita sama tahu. Nah dia baru ngeliat gue lagi waktu di bawah gitu. Waktu lagi jalan-jalan gitu. Lah lu masih hidup dia bilang. Loh padahal lu tiap hari ke kampus. Iya.
Tapi kan emang kuliah balik. Iya. Jadi nggak ketemu. Oke. Jadi nggak ketemu. Oke, terima kasih Radit untuk Wah, sore ini. makasih sama-sama Nek. Sudah Senang rasanya diundang ke rumah ke kantor ya, sendiri. sama-sama. Senang rasanya. Makasih buat obrolannya juga. Iya, luar biasa banget, kita banyak belajar hal baru ya dari Radit gitu dan mengenal Radit lebih dalam. Iya. Hanya di podcast ini. Hanya di podcast ini saya ceritain semuanya. Gila. Nah, buat yang di rumah jangan lupa ya, sekali lagi ya. Internetan nyaman di bulan Ramadan pakai koneksi kuat dan cepat. Smartfren. Dapatkan kuota 100 GB cuma 100.000, promo paket kuota besar 50% atau paket lainnya di aplikasi My Smartfren. Oke, itu aja. Sekali lagi, thank you Next Carlos. Sama-sama Raditya Dika. Thank you. Sudah mau hadir di sini. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Kita akan akhiri podcast kita di hari ini. Baik. Dan tagline-nya dong. Jangan lupa follow dan subscribe. Iya, Raditya Dika. Tagline-nya kan ngabuburit ngalor ngidul. Oh iya. Tagline-nya apa kira-kira? Ngabuburit nanya-nanya. Tagline-nya kira-kira apa? Salah sih ya. Gue yang punya. Bener. So, ketemu lagi di episode yang lain. Ngalur ngidul, ngabuburit, ngalor ngidul.